Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terkhusus bagi Bapak Ibu Jemaat GKJ Telogo. Pada malam hari ini, di ibadah Sabtu Sunyi, kita akan bersama-sama menghayati hari Sabtu Sunyi ini dengan menggunakan metode Lectio Divina. Metode Lectio Divina menekankan pada pembacaan Alkitab, bukan sekedar sebagai sebuah teks, akan tetapi sebagai kata-kata yang hidup. Kita akan berusaha membaca bacaan kita pada malam hari ini, berulang-ulang, kita ulangi sebanyak 4 kali. Kita akan berusaha menempatkan diri kita menjadi bagian dari teks Alkitab. Barangkali kita menempatkan diri kita sebagai seorang tokoh. Barangkali kita menempatkan diri kita sendiri sebagai penonton, sebagai orang yang menulis cerita tersebut, atau menjadi siapapun yang ada di dalam teks Alkitab. Marilah kita bersama-sama menghayati dan mencoba mengenang, melihat, menyaksikan melalui mata pandang imajinasi kita terhadap teks yang akan kita baca pada malam hari ini. Marilah kita mengambil waktu teduh sejenak. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan membaca bacaan kita untuk yang pertama kali. Kita akan bersama-sama membaca dari Injil Matius. Injil Matius pasalnya yang ke-27, ayat 57 sampai 66. Ada 2 perikop yang akan kita baca dan kita ulangi bersama-sama, yaitu perikop dengan judul Yesus dikuburkan dan kubur Yesus dijaga. Saya akan bacakan bagi Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Matius pasal 27, ayat yang ke-57 sampai 66. Yang demikian bunyinya. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka, dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Mari saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membayangkan kapan dan di mana peristiwa itu berada. Siapa saja yang kira-kira berada di sana. Kemudian apakah
momen-momen yang terjadi di dalam peristiwa tersebut. Pembacaan yang kedua. Menjelang malam, datanglah seorang kaya, orang Arimatea, yang bernama Yusuf dan yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru, yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, "Tuan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidupnya berkata, 'Sesudah 3 hari aku akan bangkit.' Karena itu, perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, 'Ia telah bangkit dari antara orang mati,' sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama." Kata Pilatus kepada mereka, "Ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya." Maka pergilah mereka dan dengan bantuan penjaga-penjaga itu, mereka memeterai kubur itu dan menjaganya. Marilah kita mencermati siapakah yang menjadi tokoh utama dalam kisah tersebut. Tokoh-tokoh siapa lagi yang ada di sana yang kira-kira tidak disebutkan di dalam perikop ini. Apakah yang tokoh-tokoh tersebut lakukan? Bagaimana Maria Magdalena dengan Maria yang lain, Yusuf Arimatea dengan Pontius Pilatus saling berinteraksi. Kira-kira bagaimana kondisi, waktu, dan tempat pada saat itu? Pagi hari ataukah malam hari, kita bisa membayangkannya. Bagaimana suasana yang terbangun? Apakah mencekam? Apakah penuh dengan sukacita? Ataukah ada kegelisahan dan penantian? Kita bersama-sama mengimajinasikan. Di dalam pembacaan yang ketiga, kita melihat siapakah diri kita dalam teks tersebut. Seperti apakah diri kita dalam teks tersebut? Seandainya kita berada di sana, apa yang kira-kira kita lakukan? Apa yang kita pikirkan? Dan apa yang kita rasakan? Lalu bagaimanakah suara-suara yang terdengar di belakang? Suara-suara, aroma. Dan kira-kira bayangan kita akan suasana, tempat, ketika peristiwa tersebut terjadi. Bapak, Ibu, dan Saudara, dalam pembacaan yang keempat, kita mencoba merasakan kisah ini. Menempatkan diri kita sebagai salah satu tokoh penting di situ. Kita membayangkan seandainya kita menjadi Maria, seandainya kita menjadi Pontius Pilatus, seandainya kita menjadi Yusuf Arimatea, apa yang kita lakukan, apa yang kita rasakan, apa yang kita hayati. Marilah kita membayangkan, berimajinasi dengan bacaan Alkitab menjadi sebuah kata-kata yang hidup di dalam pikiran kita.
Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang beribadah masing-masing di rumah masing-masing dengan keluarga masing-masing. Kita dapat berbagi pengalaman kita, berbagi pikiran kita dari bacaan tersebut. Marilah kita mendiskusikan bersama, memperkaya pengalaman spiritual kita. Dan marilah kita bersama-sama menutup di dalam doa. Allah yang turun ke dalam kerajaan maut. Kami sungguh mengucap syukur Tuhan atas kasih sayang-Mu, atas kesetiaan-Mu, atas pengorbanan-Mu bagi kami. Engkau yang rela mati. Engkau yang rela menderita dan dipermalukan. Sehingga kami pun boleh memperoleh kesempatan yang baru. Ajar kami Tuhan untuk memaknai kematian-Mu sebagai semangat di dalam kehidupan kami, agar kami semakin hidup dengan bertanggung jawab. Ya Allah, biarlah kami boleh menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah di Sabtu yang sunyi ini Tuhan, Engkau menyentuh batin kami. Dan biarlah kami boleh merasakan betapa indahnya, betapa memilukannya hidup sebagai murid-murid-Mu yang boleh Engkau pilih. Kami berserah ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.